perbandingan sisi pada segitiga ya, pada sudut istimewa ya. Oke, nanti ini ada dua bagian ya. Yang pertama, kalau sudutnya itu 30 derajat, 60 derajat, lalu 90 derajat ya. Jadi, kalau misalnya nanti seperti ini siku-siku, kalau saya buat di sini 30 derajat ya, tanpa saya tulis pun di sini, ini berarti berapa? 60 derajat ya. Jadi biasanya yang ditulis itu 30-nya saja, kalau tidak 60 derajatnya saja ya. Nah, jadi dari sini perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2 ya. Nanti yang satu ini dia di depan ya, yang ini nanti depan yang 30 derajat, yang ini nanti depan yang 60 derajat, lalu yang ini depannya 90 derajat ya. Kita buat contoh misalnya seperti ini. Kita buat di sini 30 derajat. Lalu kita buat di sini 10 cm. Kita buat di sini X, kita buat di sini R ya. Lalu yang ditanya itu tentukan X dan R. Kalau jumpa seperti ini, kita langsung saja buat seperti ini. 1 banding akar 3 banding 2 ya. Nah, ini kan tadi yang 30. Berapa di depan 30? 10. Lalu yang ini 60. Ini berarti 60 ya. Depannya siapa? Namanya ditulis X. Yang ini 90. Berapa di depannya? Namanya R. Gitu ya. Lalu kita lihat yang lengkap ya. Yang lengkap atas bawahnya itu yang ini. Maka yang jadi pertanyaan adalah 1 supaya 10 itu dikali berapa? Berarti dikali 10. Gitu ya. Maka kita kali 10 lah ini. Ini juga kita kali 10 lah. Berarti ini jadinya berapa? 10 kali akar 3 ya. Berarti jadi berapa itu? 10 akar 3 ya. Lalu yang ini kali 10 berapa? 20. Berarti dari sini bisa kita peroleh bahwa X-nya ini 10 akar 3. Lalu yang ini 20. Gitu dia ya. Nah, kita buat satu lagi contohnya sebelum kita latihan yang dari buku ya, dari buku siswa. Nah, contoh ya, kita buat seperti ini. Ini 60 derajat. Oke. Lalu di sini dibuat misalkan dibuat di sini 9, lalu dibuat di sini A, dibuat di sini B. Kita mau cari berapa nilai? Tentukan nilai A dan B. Langsung saja kita buat 1 banding akar 3 banding 2. Oke. 1 tadi depan yang 30 ya. 30 berarti depannya siapa? Si A. Lalu ini 60. Depannya berapa? 9 ya. 2 ini yang 90. Depannya berapa? B. Lalu kita lihat yang lengkap itu yang akar 3 dengan 9. Pertanyaannya, akar 3 supaya jadi 9 itu dikali berapa? Berarti kalau kita susah, boleh langsung kita buat gini. 9 dibagi dengan akar 3. Berarti kita kalikan akar 3 per akar 3. 9 akar 3 bagi 3. Ini mati kemari berarti 3. Berarti 3 akar 3. Berarti ini dikali 3 akar 3. Maka yang lain juga kita kalikanlah 3 akar 3. Berarti 1 kali 3 akar 3 itu adalah 3 akar 3. Berarti A-nya
3 akar 3. 2 kali 3 akar 3 itu adalah 6 akar 3. Berarti B-nya adalah 2. Berarti B-nya adalah 6 akar 3. Itu dia perbandingan yang pertama ya. Sudut istimewa yang pertama. 2, dia sudutnya 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Misalnya nanti saya gambar ya, seperti ini. Saya tulis di sini 45, maka otomatis di sini pastilah 45. Atau kadang-kadang dia hanya ditulis seperti ini. Dibuat di sini siku-siku, lalu dibuat tanda sama dengan ya. Berarti intinya apa? Bahwa segitiga siku-siku sama kaki itu berarti sudutnya itu 45, 45 dan 90 gitu ya. Nah, jadi kalau di sini di perbandingan segitiga yang ini, dia perbandingan sisinya itu adalah 1 banding 1 banding akar 2 ya. Nah, si 1 sama yang ini, sama-sama 1 ini, berarti di depan yang 45 derajat. Sementara yang ini di depan yang 90 derajat. Ya. Oke, kita buat contoh. Ya, contoh. Nah, misalnya nanti ada segitiga seperti ini. Lalu dibuat siku-siku, lalu sama dengan ya. Nah, lalu di sini dibuat panjangnya 10 cm. Lalu ditanya, tentukan luasnya. Berarti, ya, kalau kita gambar, berarti perbandingannya berapa? 1 banding 1 banding akar 2, ya. 1 itu 45, berarti yang ini sama yang ini. Kita anggap, ini kan kalau di sini X juga, nanti di sini juga pasti X, karena dia sama kaki. Nah, berarti kita buat di sini X, kita buat di sini X, berarti depannya ini berapa? 10. Pertanyaannya, akar 2 supaya jadi 10 itu dikali berapa? Dikali 5 akar 2. Berarti ini juga kali 5 akar 2 kali 5 akar 2. Berarti ini jadi 5 akar 2, 5 akar 2. Berarti luas itu kan alas kali tinggi per 2. 5 akar 2 kali 5 akar 2 bagi 2. Ini kan kalau dikalikan jadi 2, bisa dicoret ke sini. 5 kali 5 berarti 25 cm kuadrat ya. Itu dia salah satu contoh ya. Oke, kita akan latihan dari soal yang ada di buku siswa. 60, ini berarti kita mau mencari nilai A ya. Oke, kita mau mencari nilai A dan nilai B. Oke, soal yang pertama di sini kan dibuat ini sama kaki ya. Berarti ini pastilah 45, ini juga pastilah 45 ya. Berarti dari sini perbandingannya itu 1 banding 1 banding akar 2. Di depannya si 1 ini A, maka depannya ini juga A. Depannya ini akar 32 ya. 32 itu kan 16 kali 2 atau 4 akar 2. Lalu pertanyaannya ya, akar 2 dikali berapa supaya 4 akar 2? Berarti kali 4. Ini juga kali 4, ini juga kali 4. Berarti kalau dikali 4 ini berapa? 4, ini juga 4 ya. Berarti di sini 4, di sini juga 4 ya. Itu dia yang A. Kalau yang B ya, sama ya. Nah, ini karena sama kaki, berarti 45, 45 gitu ya. Berarti kalau gitu perbandingannya berapa? 1 banding 1 banding akar 2. Nah, yang ini kan di depan 45 ya. Berarti yang ini 72, berarti ini juga 72. Nah, berarti ini depannya siapa? Si A. Pertanyaannya, 1 supaya jadi 72 kali berapa? Kali 72 ya. Maka semuanya kita kalikan 72. Berarti di sini
72 akar 2 ya. Nah, itu dia jawabannya yang B. Kita lanjut yang C ya. Ini sudutnya 30 derajat ya. Berarti di sini 60 derajat. Nah, berarti dari sini perbandingannya berapa? 1 akar 3 banding 2. Ini di depan yang 30 ya. Berarti yang inilah itu. Ini di depan yang 60 ya. Berarti yang inilah itu. B ya. Berarti depannya adalah B. Ini di depan 90, berarti yang inilah itu. Pertanyaannya, 2 supaya jadi 16 kali berapa? Kali 8. Maka semuanya kita kalikan lah ini 8. Berarti B-nya berapa? 8 akar 3. Berarti di sini 8 akar 3. Seandainya ditanya di sini berapa? 8 ya. Itu dia soal nomor 1 yang A, B, dan C. Tentukan keliling persegi ya. Nah, jadi kalau persegi itu berarti sisinya sama ya. Berarti kalau persegi itu keempat sisinya sama panjang ya. Berarti bisa kita buat bahwa ini sama dengan ini. Berarti kalau dia sama, maka dia pastilah segitiga siku-siku sama kaki. Berarti ini 45 derajat. Ini juga pastilah 45 derajat. Ya, ini pastilah siku-siku ya, karena persegi itu sudut-sudutnya itu 90 derajat. Oke, berarti perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2 ya. Nah, ini yang 18 akar 2 ini di depan yang 90, berarti di depannya ini 18 akar 2. Kali berapa? Berarti dia dikali 18. Ini juga kita kali 18 ya. Ini juga kita kali 18. Itu berarti bahwa sisinya 18 ya. Lalu apa kelilingnya persegi? Itu adalah 4 kali sisi. 4 kali 18. Itu 72. Itu dia soal yang nomor 2. Oke, kita lanjut yang nomor 3 ya. Tentukan luas segitiga. Nah, masih sama kaki ya. Berarti di sininya 45 derajat, 45 derajat. Berarti perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2. Yang ini yang mana? Yang ini di depan yang 90. 16 ya. Akar 2 supaya 16 dikali berapa? Dikali 8 akar 2. Berarti ini kita kali 8 akar 2. Ini juga kali 8 akar 2. Maka sisinya ini 8 akar 2. Yang ini juga 8 akar 2. Yang ditanyakan luas segitiga ya. Luas segitiga itu rumusnya alas kali tinggi per 2. Alasnya berapa? 8 akar 2. Tingginya berapa? 8 akar 2 per 2. Akar 2 kali akar 2 bisa kita coret dengan 2 ya. Maka tinggallah 8 kali 8, yaitu 64 cm kuadrat. Itu dia soal yang nomor 3. Bawah ini. Oke, kita perhatikan. Nah, oke. Di soal nomor, kita lanjut ya, soal yang nomor 4. Apa yang salah dengan gambar di bawah ini? Jelaskan. Oke, di sini dibuat ini kan 60, berarti otomatis di sini 30. Berarti kalau dia 30, 60, dan 90, maka perbandingannya 1 banding akar 3 banding 2. Coba kita lihat di depan yang 30 berapa? 8. Di depan yang 60 berapa? 15. Di depan yang 90 berapa? 17 ya. 1 supaya 8 ini kita kali 8. Akar 3 supaya jadi 15 itu dikali 5 akar 3. 2 supaya 17 itu dikali 17 per 2 ya. Dari sini kita lihat dia dikalikan dengan pengali yang berbeda ya. Maka yang pasti ini berarti ukurannya ini nggak pas. Yang ini tidak mencerminkan segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60, dan 90. Berarti dapat dipastikan yang salah itu adalah
ukuran sudutnya atau ukuran sisinya. Ya, karena kalau seandainya sudutnya 60, lalu 30 dan 90, maka perbandingan sisinya harus 1 banding akar 3 banding 2 ya. Atau kalau memang sisinya itu 15, 8 dan 17, maka sudutnya pasti bukanlah 30, 60 dan 90 ya. Itu dia soal yang nomor 5. Oke, kita lanjut yang nomor 4 ya. Kita lanjut yang nomor 5. Nah, ini tentukan luas persegi panjang. Ini 30 derajat. Berarti di sini berapa? 60 derajat ya. Berarti di sini 90 karena persegi panjang. Oke, berarti perbandingannya berapa? 1 banding akar 3 banding 2. 8 ini di depan 90, berarti depan 2. Pertanyaannya, 2 supaya jadi 8 kali berapa? Kali 4. Maka ini juga kita kali 4. Berarti 4 akar 3. Ini juga kali 4 ya. Berarti di sini 4, di sini 4 akar 3. Dari sini luasnya apa? Panjang kali lebar. 4 akar 3 kali 4 ya. Nah, berapa itu? 16 akar 3. Oke, itu dia soal yang nomor 5 ya. Oke, kita lanjutkan ya. Satu soal lagi lah ya. Oke, supaya lebih paham. Satu soal lagi. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nomor 6, satu soal ya. Ini terakhir ya. Oke, perhatikan segitiga siku-siku ABC di bawah. Ini ada segitiga, ini 30 derajat ya. Maka ini pastilah 60 derajat. Oke, nah karena kita mau cari keliling, berarti kita harus tahu panjangnya AB, panjangnya AC, dan panjangnya BC. Oke, biar lebih gampang, boleh kita gambar terpisah dulu ya, yang namanya segitiga ADC ya. Ini 60 derajat, maka ini pastilah 30 derajat ya. Perbandingannya 1 banding akar 3 banding 2, gitu ya. Nah, yang tahu kita panjang sisinya yang 8 ya. Di depan yang 30. Ini dia tadi 8. 1 supaya jadi 8 kan itu dikalikan dengan 8 ya. Berarti ini juga kali 8. 8 akar 3. Ini kali 8, 16 ya. Berarti karena siku-sikunya di sini, berarti ini 16 ya kan. Berarti depan 60 itu 8 akar 3. Oke, itu dia segitiga ADC. Sekarang boleh kita gambar segitiga yang besarnya ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kalian menggambar DBC-nya saja, nggak apa-apa. Nah, di sini A, di sini C, di sini B ya kan. Ini 30 derajat. Berarti otomatis ini 60 derajat tadi. Ini udah tahu kita 16 ya. Berarti kita tulis 1 banding akar 3 banding 2. Yang ini di depan 30. Berarti di depan 1, 16 ya. Berarti ini kita kalikan berapa semuanya? 16 ya. Dan 16 akar 3. Dan juga kali 16. Kali 16 itu berapa? 32 ya. Berarti di sini nanti 16 akar 3. Nah, berarti kalau yang ini dari A sampai B itu nanti jadi 32 ya. Berarti di sini nanti 24 lagi ya. Berarti kalau ditanya yang pertama tadi keliling ya, berarti boleh 32 tambah 16 tambah 16 akar 3. Berarti 48 tambah 16 akar 3. Lalu untuk yang B, kalau ditanya luas, berarti alas kali tinggi per 2. Kalau alasnya kita buat AB, maka tingginya CD per 2 ya. Tapi kalau misalnya kita mau bikin alasnya itu nanti AC, maka kita buatlah tingginya BC per 2 ya. Coba kita cek apakah jawabannya sama. Tadi 32 dikali dengan 8 akar 3 bagi 2, nanti 4 ya. 128 akar 3. Kalau yang ini tadi 16 kali 16 akar 3 per 2, ini 8.
8 kali 6, 48. 8 kali 1, 8 tambah 4. 128 akar 3. Berarti sama aja ya. Berarti luasnya berapa? 128 akar 3 ya. Itu dia penjelasan tentang ya perbandingan pada sudut istimewa ya yang ada di segitiga, siku-siku atau yang pada saat kita belajar Pitagoras.